Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu bagaimana cara membuat soal latihan ataupun soal ulangan dengan Google Form. Nah, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka Google Formulir terlebih dahulu dengan kita memilih formulir kosong. Kemudian di formulir kosong di halaman awal ini kita tuliskan, misalkan kita akan membuat soal ulangan, maka kita ketikkan soal ulangan matematika. Nah, kemudian di deskripsi ini silakan bisa dituliskan petunjuk pengerjaan soal ataupun materinya apa, kemudian waktu dan jumlah soalnya. Nah, kemudian setelah itu biasanya sebelum siswa mengerjakan, siswa disuruh mengisikan namanya. Maka isikan nama, terus di sini ada jawaban singkat, dan jangan lupa tombol wajib diisi kita on-kan. Nah, setelah mengisikan nama, kita tinggal pilih duplikasikan. Nah, kemudian kita pilih kelas. Setelah itu, setelah kelas kita pilih nomor absen. Nomor absen. Nah, setelah itu kita buat bagian yang kedua, yaitu bagian pertanyaan. Jadi kalau mau membuat bagian, kita pilih di paling bawah ini, tambahkan bagian. Oke, setelah tambahkan bagian, di sini kita ketikkan aja judulnya, misalkan kerjakanlah soal berikut dengan tepat. Misal seperti ini. Kemudian setelah itu kita tinggal tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan sendiri itu bisa kita tulis langsung di sini atau bisa juga bentuk gambar. Nah, di sini saya menyarankan jika soal matematika itu soalnya dalam bentuk gambar. Kenapa? Agar nantinya memudahkan kita ketika proses mengkoreksi jawaban siswa. Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu beberapa soal yang sudah kita capture tentunya. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa soal. Nah, kemudian jika kita sudah menyediakan beberapa soal, kita kembali ke Google Form. Kemudian kita tinggal, ini misalnya soal nomor 1, kemudian kita pilih gambar. Nah, setelah pilih gambar, kita unggah gambar yang sudah kita sediakan. Oke. Kita cari foldernya. Jadi di soal latihan, misal ini soal nomor 1, kemudian tinggal pilih open. Nah, tinggal tunggu beberapa saat. Nanti soal sudah langsung. Nah, kemudian di optionnya itu tinggal kita ketikkan aja A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kolom wajib diisi ini kita on-kan. Nah, kemudian jika soal ini akan kita gunakan dia sebagai kuis, jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu pilih setelan atau setting, kemudian pilih bagian kuis, kemudian kita on-kan tombol jadikan ini sebagai kuis. Nah, setelah itu di sini rilis nilainya terdapat dua pilihan, yaitu segera setelah setiap pengiriman, kemudian yang kedua nanti setelah peninjauan manual. Jadi di sini saya memilih segera setiap pengiriman karena ketika siswa telah selesai mengerjakannya, siswa akan tahu langsung nilainya berapa. Kemudian kita pilih yang simpan. Nah, setelah itu, jika soalnya misalkan berjumlah 5, artinya setiap soal itu memiliki skor 10. Maaf, maksud saya memiliki skor 20. Jadi, kemudian kita pilih kunci jawaban di sini. Nah, kunci jawabannya yang mana? Misalkan di sini kunci jawabannya yang A. Kemudian setelah itu skornya berapa?
skornya tinggal kita ketikkan, misalkan skornya 10. Nah, setelah itu jika kita ingin menambahkan jawaban, itu pilih tambahkan masukkan jawaban. Nah, di sini jawaban jika siswa menjawab salah munculnya seperti apa. Nanti jika siswa menjawab benar, jawabannya muncul seperti apa. Bisa juga kita memunculkan jawabannya itu dalam bentuk video. Oke, kemudian jika sudah, kita pilih selesai. Nah, setelah kita membuat satu soal, agar kita tidak lama lagi membuat soal-soal berikutnya, jadi kita tinggal pilih yang duplikat aja. Jadi pilih duplikat, kemudian nanti otomatis yang soal nomor 1 ini sudah terduplikat. Jadi kita tinggal ganti, di sini nomornya menjadi 2, kemudian setelah itu gambarnya kita ganti, jadi yang ini gambarnya kita hapus. Nah, kemudian kita upload gambar yang kedua. Jadi seperti cara yang pertama tadi, jadi kita unggah soal nomor 2. Misalkan ini soal nomor 2, kemudian kita unggah. Oke, nah setelah itu jangan lupa kunci jawabannya juga disesuaikan dengan soalnya. Jadi kunci jawabannya, misal yang ini kunci jawabannya itu adalah yang D. Kemudian yang A-nya di-off-kan, kemudian tekan selesai. Oke. Misalkan kita sudah selesai membuat beberapa soal. Nah, kemudian untuk melihatnya, kita pilih pratinjau. Nah, setelah pilih pratinjau, kita akan coba. Misal namanya di sini adalah AD, kemudian kelasnya itu adalah kelas 12, kemudian nomor absennya itu adalah 2, kemudian pilih berikutnya. Nah, setelah pilih berikutnya, nanti siswa akan diarahkan ke kolom pertanyaan. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Misal nomor 1 jawabannya A, kemudian nomor 2 jawabannya saya menjawab A. Kemudian pilih kirim. Nah, setelah pilih kirim, nanti siswa bisa langsung melihat skornya sendiri. Jadi tinggal lihat skor. Oke, nanti di sini ada keterangan poin yang diraih oleh siswa dengan poin total soal keseluruhan. Dan juga pada soalnya itu ada keterangan juga jika salah dan juga benar. Nah, kemudian apa untungnya menggunakan soal dalam bentuk gambar ini? Jadi keuntungannya, kita lihat di bagian respon di sini, kemudian di bagian spreadsheet di sini, jadi kita lihat nantinya akan memudahkan kita dalam mengolah hasil jawaban dari siswa. Jadi nanti di spreadsheet ini nanti dia sudah urut, jadi nomor 1A, kemudian nomor 2A, jadi tinggal nomor dan juga jawaban siswa saja. Hal ini akan berbeda ketika soalnya kita ketikkan langsung di dalam Google Form. Jadi kalau soalnya kita ketikkan di Google Form, nanti di sini itu muncul soalnya. Jadi inilah kemudahan kita ketika kita menggunakan soal dalam bentuk gambar. Jadi nantinya memudahkan kita dalam mengolah jawaban dari siswa. Oke, itulah video kita mengenai bagaimana cara membuat soal ulangan sederhana ataupun soal latihan. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.